Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Selamat berjumpa di kelas 10. Hari ini materi kita mengenai perbankan dasar, diawali dengan sistem moneter dan sejarah perbankan. Nah, siswa sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita di bab 1 ini adalah bagaimana Anda bisa memahami mengenai sistem moneter. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa memahami tentang sejarah perbankan. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Sistem moneter. Nah, kalau kita berbicara sistem moneter, tentu saja kita harus mengawalinya dengan mengetahui apa sebenarnya sistem moneter itu sendiri. Nah, siswa-siswa sekalian, sistem moneter dapat diartikan sebagai sebuah tatanan perekonomian pada suatu negara yang memberikan fasilitas jasa-jasa keuangan. Nah, jasa-jasa keuangan yang dimaksud ini adalah jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang maupun pasar modal. Nah, sistem moneter dapat pula diartikan sebagai sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Nah, anak-anakku sekalian, jadi setiap negara tentu saja akan menyusun seperti apa sistem moneter yang akan diberlakukan di dalam negaranya. Nah, selanjutnya kita akan membahas masih terkait dengan sistem moneter, pasar uang. Nah, siswa sekalian, kalau kita berbicara pasar uang, mungkin baru menurut kalian ya, karena yang umum kita dengar itu adalah pasar barang. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan membicarakan apa itu pasar uang. Pasar uang itu diartikan sebagai suatu pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand and supply dana jangka pendek. Jadi, pasar abstrak ini adalah pasar yang tidak nyata, tetapi di sini untuk mempertemukan demand and supply. Orang-orang yang membutuhkan dana dan orang-orang yang mempunyai kelebihan dana. Nah, disinilah mereka akan melakukan interaksi ekonomi antara pemberi dana maupun penerima dana. Nah, pelaku di dalam pasar uang ini dapat dibedakan menjadi 3, anak-anak sekalian. Yang pertama, maksud ibu, pelaku-pelaku yang bergelut di dalam pasar uang ini ya. Yang pertama, pemerintah dan bank sentral. Tentu saja semua ini mempunyai tugas masing-masing. Baik itu pemerintah, dalam hal ini bank sentral, kemudian lembaga keuangan, dan terakhir adalah masyarakat. Nah, kalau pemerintah dan bank sentral, tugas utamanya adalah pertama dia harus menciptakan uang, kemudian dia merupakan sumber penawaran uang untuk masyarakat, baik uang kartal dan lainnya. Selanjutnya, lembaga keuangan. Di sini terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank, di mana yang ini berperan sebagai sumber penawaran uang viral dan aktiva lainnya. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat ini merupakan konsumen akhir dari uang. Artinya masyarakatlah yang akan menggunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Selanjutnya, kita masuk di kebijakan moneter. Nah, berbicara kebijakan moneter berarti secara kalau kita bisa mengartikannya, ini adalah kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur sistem perekonomian negaranya. Yang pertama, menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, selanjutnya, menurut Budiono, mengartikan bahwa kebijakan moneter itu merupakan tindakan pemerintah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Bank Sentral selaku bank utama, untuk mempengaruhi sistem makro yang dilaksanakan dalam suatu negara. Nah, kebijakan moneter ini bisa secara umum dibagi 2 ya. Ada kebijakan moneter ekspansif, kemudian ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kalau kita berbicara kebijakan moneter kontraktif, berarti dia adalah suatu kebijakan
dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi mereka ini adalah timbal baliknya. Ada kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, untuk dalam hal ini menambah, dan ada juga kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya kita berbicara instrumen kebijakan moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter anak-anak yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini Bank Indonesia, yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini anak-anak merupakan kegiatan pembelian atau penjualan surat berharga dari bank sentral. Ya. Selanjutnya, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto ini adalah kebijakan untuk mengukur besarnya tingkatan diskonto yang dikenakan kepada bank umum. Selanjutnya, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib yaitu bank sentral mengatur persyaratan cadangan minimum kepada bank umum. Selanjutnya, pengawasan kredit selektif, artinya bahwa pengawasan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan oleh bank umum. Nah, yang terakhir adalah imbauan moral. Imbauan moral ini maksudnya bahwa kebijakan dengan metode pengimbauan kepada para banker dan pengusaha agar mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Baik, selanjutnya kita masuk ke sejarah perbankan. Anak-anakku sekalian, kita akan membicarakan seperti apa asal mula bank itu sendiri ya. Nah, kegiatan perbankan ini anak-anak mulai muncul kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia, di mana saat itu kegiatan ini dikenal dengan istilah Temples of Babylon. Kegiatan perbankan ini hanya meminjamkan emas dan perak dengan bunga sebesar 20%. Nah, selanjutnya di tahun 560 sebelum Masehi di Yunani dikenal dengan istilah Greek Temple. Kegiatan perbankan dalam bentuk ini itu sifatnya menerima simpanan dan memungut biaya penyimpanannya. Kemudian simpanan tersebut dipinjamkan kembali kepada masyarakat lain. Ya. Selanjutnya di Romawi juga muncul bank dengan usaha yang lebih luas lagi, antara lain penukaran mata uang, deposito, memberikan kredit, dan mentransfer modal. Namun perbankan ini jatuh seiring dengan jatuhnya Romawi di tahun 509 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya perkembangan perbankan itu di tahun 1171, pemerintah Venesia mendirikan sebuah bank yang dikenal dengan Bank Venesia dan digunakan untuk membiayai perang yang sedang berlangsung. Kemudian di Inggris, bank pertama kali muncul pada tahun 1690 dalam bentuk firma. Pada saat Inggris merencanakan pembangunan armada lautnya kembali, namun Inggris tidak memiliki cukup dana. Kemudian muncullah gagasan dari si William Paterson yang direalisasikan oleh Charles Montagu. Didirikanlah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang dapat mengatasi permasalahan pendanaan selama 12 hari. Nah, seiring dengan perkembangan daerah jajahan Inggris, maka berkembang pula perbankan itu sampai ke Asia, Afrika, dan Amerika. Selanjutnya kita masuk bagaimana sejarah perbankan itu di Indonesia sendiri. Nah, kita akan mengawalinya dari pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda adalah awal masuknya perbankan di Indonesia. Jadi, di saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah masyarakat Indonesia mulai mengenal perbankan, istilah-istilah kegiatan perbankan ya. Kemudian diteruskan dengan perdagangan dengan bangsa asing, yaitu dengan Cina ya. Bank-bank yang didirikan pemerintah Hindia Belanda saat itu, yang pertama adalah De Javasche Bank, didirikan tanggal 10 Oktober tahun 1828. Selanjutnya, De Algemeen Volkskrediet Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia, di Jakarta ya. Selanjutnya, De Postapart Bank, didirikan pada tahun 1898. Nah, bank milik pemerintah asing tidak bersedia meminjamkan kredit kepada penduduk pribumi karena beranggapan kredit dalam jumlah kecil itu mengandung risiko besar. Jadi perbankan saat itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi mereka tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat secara umum. Sebab asumsinya bahwa jika kita memberikan pinjaman di masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh, maka kredit yang diberikan akan dalam jumlah kecil. Nah, ini akan mengandung risiko yang sangat besar, kerugian bagi bank itu sendiri. Nah, bank yang didirikan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi
karena kondisi bank asing saat itu tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat pribumi, sehingga muncullah inisiasi dari masyarakat pribumi untuk mendirikan bank. Nah, bank yang didirikan oleh orang Indonesia sendiri, orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. Jadi ada kerjasama orang Indonesia, orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina untuk mendirikan bank. Nah, bank milik bangsa Indonesia yang bermodal nasional, yang pertama adalah Bank Nasional Indonesia, berkantor di Surabaya saat itu. Kemudian Bank Nasional Abu Saudagar, didirikan tahun 1932 di Bukit Tinggi. Kemudian NV Bank Bumi yang ada di Jakarta. Nah, masa setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, jadi setelah Indonesia merdeka, beberapa bank asing milik Belanda itu dinasionalisasikan. Berikut bank yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka, beberapa bank milik Belanda itu dinasionalisasikan. Nah, inilah bank-bank yang kemudian muncul. Yang pertama, BNI, kemudian diberi nama BNI 1946. Selanjutnya, BRI, berdiri dengan peraturan pemerintah nomor 1 tanggal 22 Februari 1946. Yang ketiga, Bank Surakarta, Maskapai Andil Bumi Putra, didirikan di Solo tahun 1945, dan sebagainya. Selanjutnya, bank milik pemerintah. Nah, bank milik pemerintah yang pertama adalah Bank Indonesia. Dalam hal ini, bank sentral di negara kita yang berasal dari Java Bank, milik pemerintah Hindia Belanda yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor, didirikan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1946, berasal dari nasionalisasi Allgemeine Volkskrediet Bank dan Siomin Ginko. Selanjutnya, Bank Nasional Indonesia didirikan tanggal 5 Juli 1946. Bank ini yang membantu masyarakat Indonesia di bidang perekonomian. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian bank. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang bank, tentu saja sudah tidak asing menurut Anda ya, karena di sekeliling kita, di lingkungan kita, sudah banyak bank-bank umum yang muncul ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sebenarnya bank. Nah, secara etimologi anak-anak sekalian, bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu Blanca, yang berarti tempat pertukaran uang. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank ini menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam, ya, bisa dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Untuk tujuan utamanya tentu saja meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, menurut Kamus Ekonomi, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan rekening dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau kita berbicara bank, tentu saja ini anak-anakku sudah pada tahu ya, seperti apa itu pengertian bank. Bahkan mungkin saya yakin di antara Anda semua, sebagian besar, bahkan semuanya sudah pernah ke bank. Entah itu untuk membuka rekening, menabung ya, ataupun menemani orang tuanya, melakukan transaksi di bank, dan sebagainya ya. Baik anak-anakku, untuk materi bab 1, Ibu kira sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran kita menyenangkan. Dan Ibu ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.